Bro, coba lo jujur sama diri sendiri sekarang. Lo kerja keras. Lo hasil dari pagi sampai malam. Lo freelance. Lo ngambil kerjaan sampingan. Lo ngerasa sudah memberikan yang terbaik. Lo cek gaji bulanan. Aman, angkanya cukup besar. Lo merasa aman. Tapi kenapa? Kenapa setiap bulan, di tanggal 15 ke atas, uang lo tiba-tiba menghilang? Kayak punya kakinya sendiri. Lo nggak beli gadget mahal. Lo nggak shopping gila-gilaan. Tapi kenapa di akhir bulan saldo rekening lo selalu kritis? Lo mulai berpikir, apakah ada yang salah dengan financial habit gue? Apakah gue nggak disiplin? Apakah gaji gue nggak cukup? Gue mau lo tahu satu hal. Ini bukan 100% salah lo. Ada kekuatan tak terlihat yang sedang bekerja. Kekuatan yang membuat harga sewa kosan lo naik 10% dalam 2 tahun. Kekuatan yang membuat harga secangkir kopi favorit lo jadi 3.000 lebih mahal dari tahun lalu. Kekuatan yang membuat harga tiket pesawat ke tempat healing impian lo kayak nggak punya batas. Kekuatan itu adalah inflasi. Inflasi bukan sekadar istilah ekonomi yang membosankan. Inflasi adalah monster senyap yang mencuri masa depan lo. Mencuri mimpi lo untuk punya rumah di usia 30. Mencuri power uang yang lo kumpulkan dengan susah payah. Lo mungkin berpikir, inflasi nggak penting. Itu cuma urusan pemerintah atau orang kaya. Itu mitos paling berbahaya. Inflasi justru adalah hukuman terberat bagi kita, anak muda yang gajinya masih terbatas. Inflasi memaksa kita berlari di tempat. Lo kerja makin cepat, tapi harga barang bergerak jauh lebih cepat dari gaji lo. Lo terjebak di rat race finansial yang enggak ada ujungnya. Coba lo flashback. Berapa harga Indomie 10 tahun lalu? Berapa harga bensin saat lo pertama kali punya motor? Perubahan itu adalah bukti nyata bahwa uang yang lo pegang hari ini jauh lebih lemah dari uang yang sama di masa lalu. Gue tahu rasanya frustasi itu. Merasa stuck. Merasa enggak adil. Tapi ada kabar baik. Lo enggak perlu terus-terusan jadi korban. Lo bisa melawan. Lo bisa mengalahkan monster ini. Tapi syaratnya satu. Lo harus tahu persis bagaimana musuh lo bekerja. Lo harus tahu triknya. Di video ini gue akan bongkar tuntas semua game plan-nya. Apa itu inflasi? Bagaimana dia menyerang gaji lo? Dan yang paling penting, bagaimana lo bisa mengubah uang lo menjadi perisai yang tahan banting? Lo harus stop menunda. Lo harus aware sekarang. Karena setiap hari lo menunda, uang lo sedang kehilangan nilainya. Kita akan buat lo nggak cuma bertahan, tapi menang melawan monster yang enggak terlihat ini. Ayo, sebelum kita gas ke isi dagingnya, subscribe dulu channel ini. Karena kita akan bikin uang lo bergerak lebih cepat dari inflasi. Bro, lo sudah tahu inflasi itu nyata. Tapi konflik terbesar kita bukan melawan inflasi itu sendiri, melainkan melawan mindset yang salah tentang inflasi. Kebanyakan orang masih percaya 2 kebohongan besar. Kebohongan pertama, gue cukup menabung. Kebohongan kedua, gue cukup minta kenaikan gaji. Gue mau lo sadar. Kedua hal itu sudah nggak relevan lagi di era ekonomi sekarang. Konflik 1, jebakan angka nominal. Ini adalah jebakan paling halus. Lo happy karena di rekening lo ada angka 50 juta. Itu adalah angka nominal, angka yang tertulis. Tapi lo nggak sadar, yang penting itu adalah angka real, yaitu daya beli uang lo. Coba kita hitung simple. Anggap inflasi rata-rata Indonesia itu 4% per tahun. Kalau lo menyimpan 100 juta di tabungan yang bunganya cuma 1%, secara nominal, setelah setahun uang lo jadi 101 juta, kelihatannya untung. Tapi secara real, kekuatan uang lo sudah tergerus 4% oleh inflasi. Artinya, lo rugi bersih 3% per tahun. Lo rugi 3 juta. Lo nggak melakukan apa-apa. Lo cuma menyimpan, dan uang lo hilang. Lo nggak perlu dibohongi orang lain untuk rugi. Inflasi melakukannya dengan sempurna. Ini adalah kerugian tanpa transaksi yang harus lo hentikan. Konflik 2 lari di tempat. Lari di tempat konflik ini menyerang lo yang bekerja keras. Lo mendapat kenaikan gaji tahunan, katakanlah 5%. Lo merasa sudah safe, tapi lo harus lihat. Kenaikan gaji 5% lo itu seringkali hanya pas-pasan untuk menutupi inflasi 4%. Lo nggak dapat kenaikan kesejahteraan yang nyata. Lo cuma nggak mundur. Ini yang disebut lari di tempat. Lo kerja makin keras, lo dapat skill baru. Tapi lo harus terus-terusan menaikkan pendapatan lo. Hanya untuk mempertahankan gaya hidup yang sama. Lo nggak akan pernah bisa menyentuh target financial freedom. Kalau lo hanya mengandalkan kenaikan gaji yang linear, sistem ini didesain untuk membuat lo tetap jadi pekerja, bukan menjadi pemilik aset. Dan ini konflik terbesar yang harus lo pecahkan. Konflik 3, ilusi safety. Banyak orang yang sangat takut berinvestasi. Mereka melihat saham itu judi. Mereka melihat properti itu mahal. Jadi mereka memilih menyimpan uang tunai.
atau di rekening yang enggak memberi return memadai, ini adalah ilusi safety. Mereka merasa aman dari risiko pasar modal, tapi mereka sedang menempatkan diri mereka dalam risiko yang pasti terjadi, yaitu risiko inflasi. Risk inflasi itu pasti, sedangkan risk pasar modal bisa lo kelola dan lo minimalkan. Lo harus ubah mindset ini. Uang tunai yang lo simpan itu bukan safety net jangka panjang. Itu adalah aset yang nilainya pasti turun. Satu-satunya cara untuk memutus rantai kerugian ini adalah dengan membuat uang lo menghasilkan return yang minimal 1%, lebih tinggi dari laju inflasi. Kalau inflasi 4%, uang lo harus menghasilkan 5%. Kita harus berani keluar dari zona nyaman penyimpanan pasif ini. Karena inflasi nggak peduli seberapa keras lo bekerja. Dia hanya peduli apakah uang lo menghasilkan return atau enggak. Lo nggak bisa lagi cuma menabung. Lo nggak bisa lagi cuma mengandalkan gaji. Lo harus buat uang lo bertarung. Mengubah uang menjadi perisai anti-inflasi. Oke bro, lo sudah tahu namanya, inflasi. Sekarang kita harus paham anatomisnya. Karena kalau lo nggak kenal musuh lo nggak akan tahu cara mengalahkannya. Definisi yang harus lo pahami. Inflasi itu bukan berarti semua harga naik. Ingat, definisinya adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum. Fokusnya ada pada daya beli lo. Bayangin, dulu uang 50.000 bisa lo pakai buat subscribe layanan streaming, beli kuota, dan beli makan siang. Sekarang, mungkin cuma cukup buat bayar layanan, streaming dan sisanya. Enggak sampai buat beli makan siang yang sama. Ini bukan berarti harga barang yang lo beli jadi mahal. Ini berarti nilai mata uang lo yang turun. Uang lo nggak sekuat dulu. Kita sebagai anak muda, kita harus aware kalau inflasi itu pajak tersembunyi yang enggak bisa dihindari. Lo harus accept fakta ini. Dan lo harus tahu, enggak semua inflasi itu jahat. Pemerintah biasanya menargetkan inflasi di angka 2-4% per tahun. Inflasi yang rendah dan terkontrol itu sehat. Itu menandakan ekonomi kita tumbuh. Nah, masalah muncul kalau inflasi itu terlalu tinggi dan terlalu cepat. Mesin pertama, tarikan permintaan. Sekarang kita bedah dua mesin yang membuat harga bergerak naik. Mesin pertama ini paling sering terjadi di era digital. Namanya inflasi tarikan permintaan. Logikanya gini, uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak. Sementara barang dan jasa yang dijual terbatas. Bayangin deh, lo scroll TikTok. Lo lihat hype kuliner baru yang lagi viral parah. Semua orang pengen coba. Lo ikut antri, karena demand-nya tinggi banget. Penjual nggak perlu takut rugi kalau menaikkan harga. Mereka tahu, lo tetap akan beli. Ini juga terjadi secara makro. Ketika pemerintah atau bank sentral memberikan terlalu banyak stimulus atau kemudahan pinjaman, uang jadi mudah didapat. Semua orang punya purchasing power. Saat semua orang punya uang dan pengen beli hal yang sama, harga pasti naik. Jadi, inflasi demand pool itu didorong oleh semangat belanja yang tinggi dan likuiditas. Uang mudah didapat yang melimpah. Mesin kedua, dorongan biaya. Mesin kedua ini lebih sulit dikendalikan. Namanya inflasi dorongan biaya. Ini nggak ada hubungannya dengan seberapa banyak uang yang lo punya. Ini murni tentang biaya produksi yang naik. Contoh paling gampang, kita lihat harga energi global naik. Otomatis biaya bensin naik. Biaya listrik pabrik naik. Biaya pengiriman barang dari pelabuhan naik. Semua biaya tambahan itu nggak bisa ditanggung sendiri sama perusahaan. Mereka harus oper biaya itu ke harga jual produk akhirnya. Contoh lagi, gaji minimum regional UMR naik. Itu bagus untuk pekerja. Tapi itu juga jadi biaya operasional tambahan buat perusahaan. Perusahaan akan menaikkan harga jual mereka untuk menutupi kenaikan gaji itu. Jadi rate inflasi cost push itu didorong oleh mahalnya input produksi mulai dari energi, bahan baku impor, sampai tenaga kerja. Lo harus paham, inflasi itu adalah siklus yang terus berputar. Lo harus aware penyebabnya. Karena aware adalah langkah pertama untuk melindungi diri lo. Mengubah uang menjadi perisai anti-inflasi. Bro, lo sudah tahu masalahnya. Lo sudah tahu lo rugi setiap hari kalau enggak bertindak. Sekarang, mari kita bahas solusinya. Ini adalah 3 langkah pertahanan yang wajib lo miliki. Tujuan kita simple. Kita harus membuat uang lo menghasilkan return minimal 1-2%. Lebih tinggi dari laju inflasi. Kalau inflasi 4%, uang lo harus menghasilkan minimal 5-6%. Pilar 1, mengubah uang tidur menjadi aset. Lawan terbaik inflasi bukan menabung lebih banyak, melainkan mengubah uang tunai menjadi aset. Apa itu aset? Aset adalah segala sesuatu yang nilainya cenderung naik dari waktu ke waktu. Aset adalah yang memasukkan uang ke kantong lo. Sedangkan liabilitas adalah yang mengeluarkan uang dari kantong lo. Lo harus punya mindset ini. Uang lo adalah amunisi.
Jangan biarkan amunisi itu membusuk di gudang. Lo harus tembakkan amunisi itu ke aset yang tepat. Kita akan fokus pada 3 jenis aset yang secara historis terbukti tahan banting melawan inflasi. Benteng pertama, emas dan komoditas. Pelindung nilai instan. Emas itu disebut safe haven karena nilainya enggak terkait langsung dengan mata uang suatu negara. Ketika fiat money, uang kertas melemah karena inflasi tinggi, harga emas cenderung naik. Emas berfungsi sebagai perisai lo. Ini bagus untuk melindungi sebagian kecil uang lo dari crash ekonomi yang tiba-tiba. Lo bisa mulai dengan emas digital yang accessible. Benteng kedua, properti dan real assets. Aset jangka panjang. Properti adalah aset nyata. Harga tanah dan bangunan cenderung naik seiring inflasi. Karena biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja naik, otomatis harga properti juga ikut naik. Properti mungkin terasa berat untuk pemula, tapi lo bisa mulai dengan dana investasi properti, seperti REITs, atau tanah kecil sebagai goal jangka panjang lo. Properti adalah pertahanan paling kuat melawan inflasi kronis. Benteng ketiga, ekuitas atau saham, powerful untuk growth. Kenapa? Karena lo adalah pemilik bisnis. Saat biaya produksi naik, perusahaan yang lo miliki melalui saham juga menaikkan harga jual produknya ke konsumen. Profit mereka ikut naik, dan nilai saham lo ikut naik. Saham blue chip yang fundamentalnya bagus akan mengikuti laju inflasi bahkan melampauinya. Uang lo bergerak secepat pergerakan harga barang. Inilah cara lo mendapatkan return yang lebih tinggi dari 6%. Mindset final, kekuatan waktu. Sekarang lo tahu harus beli apa, tapi yang paling penting adalah waktu. Prinsip compound interest, bunga berbunga, adalah senjata terbesar lo sebagai anak muda. Compound interest adalah return yang lo dapat dari return sebelumnya. Ini membuat uang lo tumbuh secara eksponensial. Semakin awal lo memulai, semakin lama return lo punya waktu untuk menghasilkan return lagi. Dan lagi, dan lagi. Jangan tunggu gaji lo besar. Jangan tunggu lo jadi ahli. Mulai sekarang dengan modal kecil, trial capital lo. Satu-satunya kerugian yang enggak bisa lo putar kembali adalah waktu yang hilang. Jangan biarkan inflasi mencuri lebih banyak lagi. Like video ini kalau lo aware dengan bahaya inflasi. Share ke teman lo. Komen di bawah aset apa yang akan lo beli pertama kali. Dan subscribe biar enggak ketinggalan tips money hacking berikutnya.